Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup tuh kayak lagi stuck di lift rusak, nggak naik, nggak turun, cuma bunyi ting doang tiap pagi? Padahal kamu udah coba banyak hal, bangun pagi, nonton video motivasi, sampai nulis to-do list panjang kayak skripsi. Tapi tetap aja rasanya berat, buntu, dan kadang malah jadi overthinking. Nah, kalau kamu lagi di fase itu, bisa jadi bukan karena kamu malas atau nggak mampu, tapi karena kamu belum nemu jalur terbangnya. Di video ini, kita bakal bahas 5 langkah simple tapi nendang yang bisa bikin hidupmu take off dari darat menuju langit. Siap-siap, karena mungkin kamu nggak butuh sayap, cukup arah yang jelas dan energi yang pas. Sering banget kamu merasa malas, padahal bukan itu masalah utamanya. Yang sebenarnya terjadi, kamu cuma belum jelas mau ngapain. Malas itu seringkali cuma kode dari otak yang bilang, aku nggak tahu langkah berikutnya. Jadi bukan kamu kurang semangat, kamu cuma butuh peta. Mulai dari teknik simple tapi mujarab, yaitu brain dump. Ambil kertas, tulis semua yang muter di kepala, dari kerjaan, drama grup WhatsApp, sampai ide jenius yang suka muncul pas mau tidur. Begitu semua keluar, kamu akan ngerasa lebih lega, kayak buka jendela kamar pengap. Lanjut dengan batching dan prioritas. Daripada nyoba ngerjain semua hal sekaligus, terus akhirnya buka TikTok karena bingung, mending kelompokkan tugas yang mirip, lalu urutkan berdasarkan pentingnya. Multitasking itu mitos, fokus itu kekuatan super. Terakhir, saatnya bersih-bersih dari beban yang nggak penting. Terapkan prinsip, kalau bukan hell yes, berarti hard no. Agenda penuh bukan berarti kamu produktif. Kadang itu cuma tanda kamu belum bisa bilang enggak. Jadi, jangan takut memangkas. Intinya, kamu nggak malas. Kamu cuma butuh kejelasan. Dan kabar baiknya, kejelasan itu bisa kamu ciptakan sendiri. Kadang kamu ngebut ngejar hasil, uang, jabatan, badan ideal. Tapi lupa satu hal penting, yaitu kamu belum jadi orangnya. Hasil itu datang setelah identitas, bukan sebaliknya. Mau jadi penulis? Mulailah menganggap dirimu penulis, bukan calon penulis. Bukan lagi nyoba nulis, tapi ya penulis. Titik. Caranya, bangun kebiasaan kecil yang cocok sama identitas baru itu. Konsisten nulis tiap pagi 10 menit jauh lebih powerful daripada nunggu mood datang. Lama-lama, kebiasaan itu nempel dan jadi karakter. Dan karakter itulah yang bikin hasil datang pelan-pelan tapi pasti. Kalau perlu, deklarasikan identitasmu. Ucapkan, tulis di sticky note, pasang di wallpaper HP, bahkan kasih nama hewan peliharaan kamu Kona, biar kamu ingat kamu sedang jadi versi terbaik dari diri kamu. Kedengarannya lebay, mungkin, tapi efektif banget. Karena ujung-ujungnya, kamu adalah percakapan yang kamu ulang-ulang di kepala dan di mulutmu sendiri. Kalau kamu terus ngomong, aku tuh mageran, pelupa, nggak konsisten, ya jangan kaget kalau hidupmu cocok banget sama skrip itu. Jadi ubah percakapannya dan lihat hidupmu ikut berubah. Kamu bukan produk dari masa lalu. Kamu adalah skrip yang kamu tulis hari ini. Kalau kamu ngerasa buntu, bukan berarti kamu rusak. Bisa jadi kamu cuma lagi nyoba melelehkan es di dalam freezer. Nggak bakal berhasil karena masalahnya bukan di kamu, tapi di lingkunganmu. Ibarat kamu udah nyalain kompor, tapi bahan makanannya disimpan di kulkas. Kadang yang kamu butuh bukan motivasi, tapi pindah ruangan. Dan ruangan di sini ada 3, yaitu fisik, relasional, dan internal. Pertama, cek lingkungan fisik kamu. Meja kerja berantakan, timer nganggur, baju olahraga malah jadi baju tidur. Lingkungan yang rapi dan siap pakai itu kayak sinyal hijau buat otak kamu. Jadi jangan remehkan kekuatan meja bersih dan lampu yang terang. Kedua, relasi. Siapa yang sering kamu dengerin? Teman nongkrong, grup chat, YouTuber favorit, semuanya ikut ngasih input ke otakmu. Kalau kamu pengen tumbuh, pastikan kamu dikelilingi orang-orang yang ngomongin ide, bukan gosip. Dan ingat, mentor virtual juga bisa jadi booster, asal kamu pilih dengan sadar.
Ketiga, lingkungan internal. Pikiran dan emosi kamu juga butuh ditata, mulai dari mengatur fokus, menenangkan pikiran, sampai memperkuat spiritualitas. Kadang, yang bikin hidup terasa berat itu bukan beban luar, tapi isi kepala yang berisik sendiri. Jadi kalau kamu lagi ngerasa stuck, jangan langsung nyalahin diri. Coba ganti ruangan dulu. Siapa tahu, jalanmu bukan buntu, cuma salah arah aja. Mau ngomongin mimpi setinggi langit pun, kalau badan kamu letoy dan pikiran keriting, ya susah terbang. Kenapa? Karena sebelum ide bisa jadi aksi, kamu butuh bahan bakarnya dulu, yaitu energi. Bukan motivasi, bukan kopi, tapi energi beneran yang bisa diisi ulang, bukan cuma ditambal. Pertama, prioritasin gerak. Keringetan itu bukan cuma buat nurunin berat badan, tapi buat nurunin beban pikiran juga. Ada pepatah keren, exhaust the body, tame the mind. Artinya, kadang otak baru bisa anteng setelah badan digerakin. Kedua, cek isi piring kamu. Jangan cuma ngandelin inspirasi, tapi lupa asupan. Makan bukan buat kenyang doang, tapi buat nyalain mesin tubuh. Kalorimu itu kayak kuota buat hidup, kalau habis, ya sinyal hilang. Jadi, hitung makananmu, jangan cuma khayalkan stamina. Dan ketiga, tidur. Iya, tidur itu bukan kelemahan. Justru itu latihan diam yang paling powerful. Banyak orang rela pasang alarm buat bangun, tapi lupa bikin alarm buat tidur. Padahal, besok pagi itu ditentukan dari seberapa niat kamu menutup hari, bukan cuma memulai hari. Intinya, sebelum kamu bisa ngebut di jalan sukses, pastikan tangki energimu penuh dulu. Karena sukses itu bukan lomba siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling tahan lama. Kamu nggak harus langsung lompat ke langit biar dibilang sukses. Kadang yang kamu butuh bukan sayap besar, tapi langkah kecil yang konsisten. Karena, percayalah, hidup itu bukan soal kecepatan tinggi, tapi soal momentum. Ingat prinsip pesawat terbang. Saat take off, pesawat butuh energi paling besar. Tapi setelah di atas, terbangnya jadi lebih ringan. Nah, kamu juga gitu. Langkah pertama memang sering bikin mager setengah mati. Tapi begitu kamu mulai, sisanya jadi lebih mudah. Asal jangan berhenti. Makanya, cari dulu easy wins. Tugas kecil yang bisa langsung kamu selesaikan hari ini. Nggak usah langsung nulis buku, cukup mulai dari 1 paragraf. Nggak usah langsung maraton, cukup lari 5 menit. Yang penting, ada gerak. Karena dari situ, semangatmu bakal naik sendiri kayak efek domino. Dan setiap kemenangan kecil itu ngasih kamu satu hal yang super penting, yaitu percaya diri. Kamu jadi sadar, gue bisa juga ya. Dan dari situ kamu mulai nambah kecepatan, nambah keberanian, nambah langkah. Tahu-tahu kamu udah jauh banget dari titik awal. Jadi, jangan nunggu siap. Nggak perlu nunggu momen magis. Mulai aja dari satu hal yang bisa kamu menangkan hari ini. Karena kadang, satu kemenangan kecil hari ini bisa jadi alasan besar kamu terbang besok. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.